Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Kristina Nirmayanti, NIM 15119012. Di sini saya akan menjelaskan tentang substitusi elektrofilik sulfonasi senyawa aromatik dan substitusi elektrofilik asilasi senyawa aromatik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang substitusi elektrofilik sulfonasi senyawa aromatik. Contohnya itu sulfonasi senyawa obat naltrexone. Mekanisme reaksinya yang pertama, 2 molekul asam sulfat. Di sini salah satunya berperan sebagai asam konjugat dan salah satunya berperan sebagai basa konjugat. Kita perhatikan pada asam sulfat yang berperan sebagai asam konjugat. Antara H dengan O, keelektronegatifan yang paling kuat adalah O, sehingga pemutusannya itu menuju ke O. O ini menjadi negatif dan H menjadi positif. Kemudian pada asam sulfat yang berperan sebagai basa konjugat, antara O dengan S, keelektronegatifan yang paling kuat adalah O, sehingga pemutusannya itu menuju ke O, dan O menjadi negatif dan S menjadi positif. Kemudian H positif dari asam konjugat akan berikatan dengan O negatif dari basa konjugat, menghasilkan H2O. Kemudian sisanya yaitu HSO3 plus, yaitu ini, dan HSO4 min dari asam konjugat, yaitu ini. Kemudian kita perhatikan pada HSO3 plus. Antara H dengan O, keelektronegatifan yang paling kuat adalah O, sehingga pemutusannya menuju ke O, dan O menjadi negatif dan H menjadi positif. Kemudian pada atom O, kita lihat bahwa terdapat dua pasang elektron bebas. Kita ketahui bahwa umumnya elektron itu muatannya negatif. H positif ini akan berikatan dengan O yang bermuatan negatif, membentuk ikatan sementara antara O dengan H positif. Kemudian sisanya yaitu SO3 plus ditambah dengan HSO4 min. Dan SO3 plus ini yang akan berperan sebagai elektrofilik untuk direaksikan dengan senyawa obat naltrexone. Selanjutnya pada mekanisme reaksi yang kedua, kita perhatikan pada senyawa obat naltrexone. Yang pertama kita analisis apakah senyawa ini termasuk aromatik atau tidak. Kita lihat bahwa ini termasuk lingkar aromatik dan juga terdapat orbital P yang kosong dan memiliki 3 ikatan pi dan 6 elektron. Selanjutnya kita analisis dari gugus, di mana Cl ini merupakan gugus pendek aktif sedang, sehingga kita lihat pada Cl ini tadi merupakan gugus pendek aktif sedang, sehingga Cl ini menarik C dari inti aromatik sehingga membentuk parsial positif di nomor 5, nomor 2, dan nomor 3. Kemudian kita perhatikan juga pada Cl yang nomor 2. Cl ini juga merupakan gugus pendek aktif sedang, sehingga dia akan menarik C dari inti aromatik sehingga akan terpolarisasi ke C nomor 3, ke C nomor 3, ke C nomor 1 dan ke C nomor 5, sehingga membentuk parsial positif.
Selanjutnya kita lihat pada N dengan H. Antara N dengan H, elektronegatifan yang paling kuat adalah N, sehingga pemutusannya itu menuju ke N, dan N ini menjadi negatif dan H menjadi positif. Ditambah lagi pada N terdapat satu pasang elektron bebas, sehingga pada N terjadi peningkatan jumlah elektron. Pada saat terjadi peningkatan jumlah elektron, menyebabkan elektronnya itu tolak menolak sehingga terpolarisasi ke C inti aromatik nomor 1. Dan di sini juga terjadi peningkatan jumlah elektron sehingga terpolarisasi ke C nomor 2, ke C nomor 6, dan ke C nomor 4 membentuk parsial negatif. Kemudian kita perhatikan pada bagian yang ini. Di sini antara N dengan H, keelektronegatifan yang paling kuat tadi adalah N, di mana pemutusannya itu menuju ke N dan N menjadi negatif dan H menjadi positif. Ditambah lagi pada N ini terdapat satu pasang elektron bebas sehingga menyebabkan elektron itu meningkat. Pada saat elektronnya meningkat terjadi tolak menolak sehingga terpolarisasi ke C1 aksen, dan di C1 aksen ini juga terjadi peningkatan jumlah elektron. Pada saat terjadi peningkatan jumlah elektron menyebabkan elektronnya itu tolak menolak, dan tolak menolak itu sehingga terpolarisasi ke C nomor 2 aksen, ke C nomor 6 aksen, dan ke C nomor 4 aksen membentuk parsial negatif. Kemudian kita lihat pada fragmen molekulnya. Antara O dengan A, keelektronegatifan yang paling kuat adalah O, sehingga pemutusannya menuju ke O menjadi negatif dan H menjadi positif. Kemudian O yang negatif ini akan mengalami peningkatan jumlah elektron. Ditambah lagi pada atom O ini terdapat dua pasang elektron bebas, sehingga tolak menolak elektron ikatannya itu akan terpolarisasi ke C. Kita lihat pada C ini dia berikatan rangkap dengan O, di mana pemutusannya itu menuju ke O dan O menjadi negatif dan C menjadi positif. Di sini terjadi di sini elektronnya tertahan. Terus kita perhatikan pada CH. Kita perhatikan antara C dengan H. Elektronegatifan yang paling kuat adalah C, sehingga pemutusannya menuju ke C, dan C menjadi negatif dan H menjadi positif. Pada saat C ini menjadi, dia tidak bisa menarik, minta maaf bukan menarik, tetapi dia tidak bisa masuk ke C inti aromatik. Dan akan terpolarisasi ke C nomor 3, ke C nomor 1, dan ke C nomor 5. Jadi hambatan ruang yang paling kecil yang memungkinkan SO3+ atau elektrofil ini masuk atau proses penyerangannya itu di C nomor 4. SO3+ yang masuk di C nomor 4 atau proses penyerangannya di C nomor 4 akan membentuk ikatan sementara antara C dengan SO3+. Antara C dengan S, keelektronegatifan yang paling kuat adalah S, sehingga pemutusannya menuju ke S, dan S ini menjadi negatif dan C ini menjadi positif. Minta maaf bukan putus tetapi cenderung, dimana antara C dengan S tadi dia cenderung ke S, dan S ini menjadi parsial negatif dan C ini menjadi parsial positif. Pada saat C nomor 4 parsial positif akan mempengaruhi ikatan pi antara C nomor 4 dengan C nomor 5, di mana pemutusannya itu menuju ke C nomor 4 dan C nomor 4 menjadi negatif dan C nomor 5 menjadi positif. C nomor 4 yang negatif akan berikatan dengan SO3+ sehingga membentuk ikatan yang stabil, SO3 dengan SO3+. Bukan SO3+, tetapi SO3-. Pada saat C nomor 5 ini positif akan mempengaruhi ikatan C nomor 5 dengan C nomor 6, di mana pemutusannya itu cenderung
di mana elektronnya itu cenderung ke C nomor 5, dan C nomor 5 ini menjadi parsial negatif dan C nomor 6 menjadi parsial positif. Pada saat C nomor 6 parsial positif akan mempengaruhi ikatan pi antara C nomor 6 dengan C nomor 1, di mana pemutusannya itu menuju ke C nomor 6 dan C nomor 6 menjadi negatif dan C nomor 1 menjadi positif. Kemudian C nomor 6 yang negatif akan berinteraksi dengan C nomor 5 yang positif membentuk ikatan sementara. Membentuk ikatan rangkap baru. Yaitu ini. Kemudian pada saat C nomor 1 positif akan mempengaruhi ikatan antara C nomor 1 dengan C nomor 2, di mana elektron ikatannya itu cenderung ke C nomor 1, sehingga C nomor 1 menjadi parsial negatif dan C nomor 2 menjadi parsial positif. Pada saat C nomor 2 ini parsial positif akan mempengaruhi ikatan pi nomor 2 dan nomor 3, di mana pemutusannya itu menuju ke C nomor 2, sehingga C nomor 2 ini menjadi negatif dan C nomor 3 menjadi positif. Kemudian C nomor 2 yang negatif akan berinteraksi dengan C nomor 1 yang positif membentuk ikatan pi baru, yaitu ini. Pada saat C nomor 3 positif akan mempengaruhi ikatan C nomor 2 dengan C nomor 3. Pada saat C nomor 3 positif ini bukan mempengaruhi lagi ikatan dengan C nomor 2, tetapi antara C nomor 3 dengan C nomor 4, kemudian C dengan H dan C dengan S. Kita perhatikan antara C dengan H, keelektronegatifan yang paling kuat adalah C, sehingga pemutusannya itu menuju ke C, dan C menjadi negatif dan H menjadi positif. Kemudian C nomor 3 yang positif akan berinteraksi dengan C nomor 4 yang negatif membentuk ikatan pi baru. Kemudian SO3- ini akan berikatan dengan H+ sehingga menghasilkan HSO3. Selanjutnya H positif akan berikatan dengan HSO4- sehingga menghasilkan H2SO4- ditambah dengan H2O sisa dari bagian ini. Jadi senyawa yang dihasilkan yaitu asam 4 sulfonat naltrekson. Yang kedua yaitu substitusi elektrofilik asilasi senyawa aromatik. Contohnya itu pada senyawa obat isoniazid. Mekanisme reaksi yang pertama, butanoil klorida atau propil asil klorida ini dikatalis dengan AlCl3. Kita perhatikan antara C dengan Cl. Antara C dengan Cl ini keelektronegatifan yang paling kuat adalah Cl, sehingga pemutusannya itu menuju ke Cl. Cl menjadi negatif dan C menjadi positif. Kemudian kita perhatikan pada AlCl3. Antara Al dengan Cl, keelektronegatifan yang paling kuat adalah Cl, sehingga elektron ikatannya itu cenderung ke Cl, dan Cl ini menjadi parsial negatif dan Al ini menjadi parsial positif. Begitupun juga dengan pada Cl lainnya, yaitu menjadi parsial negatif, sehingga Al ini menjadi sangat parsial positif. Kemudian Cl negatif akan berikatan dengan Al yang parsial positif, akan membentuk ikatan sementara yaitu AlCl4-. Kemudian senyawa propil asil ini yang akan kita gunakan sebagai elektrofilik untuk direaksikan dengan senyawa obat isoniazid. Pada senyawa obat isoniazid, kita analisis bahwa senyawa ini termasuk lingkar aromatik, kemudian memiliki orbital p yang kosong dan memiliki 3 ikatan pi dan 6 elektron. Kemudian kita perhatikan pada fragmen molekul. Antara N dengan H, keelektronegatifan yang paling kuat adalah N.
di mana di N juga ini terdapat satu pasang elektron, sehingga terjadi peningkatan jumlah elektron. Terjadi peningkatan jumlah elektron menyebabkan elektron ikatannya itu tolak menolak, sehingga terpolarisasi ke NH ini. Kemudian di sini juga antara N dengan H, elektronegatifan yang paling kuat adalah N, di mana pemutusannya itu menuju ke N, dan N ini menjadi negatif dan H menjadi positif. Ditambah lagi pada N ini terdapat satu pasang elektron bebas, sehingga terjadi peningkatan jumlah elektron. Di sini terjadi peningkatan jumlah elektron menyebabkan elektron ikatannya itu tolak menolak dan terpolarisasi ke C. Kemudian pada C ini terdapat ikatan rangkap dengan O. Antara C dengan O, elektronegatifan yang paling kuat yaitu O, sehingga pemutusannya menuju ke O, dan O ini menjadi negatif dan C ini menjadi positif. Kemudian C dengan C inti aromatik itu dia akan tolak menolak karena muatannya sama, sehingga menyebabkan elektronnya itu terpolarisasi ke C nomor 2, ke C nomor 6, dan ke C nomor 4 membentuk parsial positif. Jadi kemungkinan elektrofilik yang mungkin masuk itu bisa di nomor 3 dan juga bisa di nomor 5. Tapi di sini saya memiliki bahwa proses penyerangan elektrofiliknya itu di C nomor 5. Sehingga membentuk ikatan sementara antara C dengan propil asil. Kemudian C nomor 5 yang negatif akan berikatan dengan C plus, membentuk ikatan stabil atau ikatan yang kuat. Antara C dengan C plus, elektronnya itu cenderung ke C plus, sehingga C plus ini menjadi parsial negatif dan C ini menjadi parsial positif. Pada saat C nomor 5 parsial positif akan mempengaruhi ikatan pi antara C nomor 5 dengan C nomor 6, di mana pemutusannya itu menuju ke C nomor 5, sehingga C nomor 5 menjadi negatif dan C nomor 6 menjadi positif. Pada saat C nomor 6 positif akan mempengaruhi ikatan antara C nomor 6 dengan C nomor 1, di mana elektronnya itu cenderung ke C nomor 6 dan C nomor 6 menjadi parsial negatif dan C nomor 1 menjadi parsial positif. Parsial positif pada C nomor 1 akan mempengaruhi ikatan pi antara C nomor 1 dengan C nomor 2, di mana pemutusannya itu menuju ke C nomor 1 dan C nomor 1 menjadi negatif dan C nomor 2 menjadi positif. Kemudian C nomor 1 yang negatif akan berinteraksi dengan C nomor 6 yang positif, membentuk ikatan pi baru. Pada saat C nomor 2 ini positif akan mempengaruhi C nomor 5 dan C nomor 2, di mana elektronnya itu cenderung ke C nomor 2 dan C nomor 2 menjadi parsial negatif dan C nomor 5 menjadi C nomor 3 menjadi parsial positif. Pada saat C nomor 3 ini parsial positif akan mempengaruhi ikatan pi nomor 3 dengan nomor 4, di mana pemutusannya itu menuju ke C nomor 3. C nomor 3 ini menjadi negatif dan C nomor 4 ini menjadi positif. Kemudian C nomor 3 negatif akan berinteraksi dengan C nomor 2 positif, membentuk ikatan pi baru. Pada saat C nomor 4 ini positif akan mempengaruhi ikatannya dengan C dengan H, kemudian C dengan C, kemudian antara C dengan H, elektronegatifan yang paling kuat adalah C, sehingga pemutusannya itu menuju ke C. C menjadi negatif dan H menjadi positif. Kemudian H yang positif, C nomor 4 yang positif akan berinteraksi dengan C nomor 5 negatif, membentuk ikatan pi baru. Kemudian
H positif ini akan berikatan dengan Cl4-. H plus akan berikatan dengan Cl- yang berikatan sementara dengan AlCl3 sehingga menghasilkan HCl ditambah dengan AlCl3 atau hasil sampingnya. Jadi senyawa yang terbentuk atau yang dihasilkan yaitu M-butanoil isoniazid. Sekian dan terima kasih.